Itu quote of the day ya. Iya. Oh Tuhan. Bu Christine of Tuhan. Ada fun fact, Kak Reza bikin nulis naskahnya nggak gini, tapi gini. Di handphone. Gini malah. Ini ke Claresta dulu ya, sebelum ke situ. Gimana pengalaman di direct sama Reza Rahadian film Kapok. pertama? Traumatis. Halo, balik lagi di Rahasia Media, rame. Spesial hari ini langsung fresh from the oven. Nominasi FFI baru diumumin. Best Lead Women Actors. Sama ini udah langganan ya, tapi spesialnya ada di kategori Best Script Adaptasi. Asli. Gimana kabarnya berdua? Kabarnya baik sekali. Kabarnya penuh. Ya tetap biar bagaimanapun rasanya nggak mungkin nggak memasukkan kata ini gitu. Aku masih ngawang. Kemarin jujur bilang sama Arya juga masih kayak percaya nggak percaya, but I'm very happy that the team and our film got nominated. Terus this is my first debut juga, and Claresta earned her first ever nominations. I'm not even on FFI last year. Ini film pertama kamu juga ini jadi film lead drama sih? lead pertama aku, thanks to Kak Reza. Tepuk tangan. 200 orang di studio. Bener mempercayai Nice aku sih. ketika aku sendiri kadang juga ragu sama diri sendiri. So we're all very grateful. We're all. Kenapa milih Claresta buat film pertama? She auditioned for this. Twice. Jadi Claresta itu audisi buat film ini 2 kali. Kemudian aku ngelihatnya itu pertama kali di filmnya Claresta berjudul KKN Desa Penari. Yang kedua. Ada Rawi. Terus ketemu di premier apa waktu itu kita ya? Premiernya Kak Reza. Oh iya. Siksa Kubur. Siksa Kubur ketemu. Terus aku bilang sama Arya. Arya bilang sama aku, Kak, dia mainnya bagus banget loh gitu. Oh iya gitu. Terus aku nonton lagi tuh. Tapi KKN. bagian dia doang. Iya. Masa agak cepet nonton, gak pengen lihat dianya. Terus wah iya bagus loh gitu. Dah dipanggil sama Arya gitu. Oke deh, coba kita kontak Claresta, berkenan untuk casting. Kita punya nama-nama lain yang aku nggak bisa sebut. Udah deh jatuh cinta langsung dari hasil Langsung casting cocok pertama. sama Sartika, ya? Langsung kayak oke, I think I got. Dan pertamanya karena sorot matanya sih. Ya, she has this spark yang menurut aku ada vulnerable-nya, ada strong-nya, tapi juga ada rapuhnya gitu. Dan aku punya pengakuan. Kenapa tuh? Kan aku casting 2 kali. Yang pertama sama castirnya, sama Kak Calvin. Yang kedua sama Kak Reza. For the first time ever yang kayak bener-bener interaksi langsung sama Kak Reza. I was so nervous banget. Tapi alhamdulillah. Tapi waktu pergi tuh tahu ini film bakal di-direct sama Reza Rahadian. Tahu. Ya? Makin deg-degan gak? Banget. Film Banget. pertama kan? Banget. Orang aku pas pertama kali telepon Karya, aku lagi makan sama papa gitu. Kita mau bikin film. Ini film pertama Karya. Aku kayak, oke. Iya, tapi kita mau kamu casting dulu. Gak apa-apa gak? Ya gak apa-apa lah Kak. Oke, kapan Kak kabarin ya. Terus udah, Mama, aku mau casting buat filmnya Kak Reza. Pertama kali Kak Reza ngedirect. Oh ya bismillah ya Dek. Terus aku pas udah tahu lagi, Mama tau gak ada siapa? Ada Ibu Christine. Mamaku tuh ngefans. Jadi aku dan Mama tuh udah ngefans yang berketurunan gitu loh. Oh ya, berketurunan. Ini belum lokasi, Mama kayak udah berkaca-kaca. Bismillah ya Dek, bismillah. Ya doain ya Ma. Nanti kita akan rilis video Claresta pertama kali Casting. lolos. Seru. We're gonna release that. Ini film pertama Reza Rahadian. Yes. Langsung menang banyak award di Busan. Alhamdulillah. Kemarin juga masuk di FFI juga, dapat 7 ya. Alhamdulillah 7 nominasi. 7 nominasi, tapi ini belum tayang ya. Belum. Tayang. Kita tapping belum tayang. Ya. Mungkin boleh diceritain dulu nggak kira-kira gimana prosesnya? Tunggu, sebelum cerita ke pangku, mungkin cerita kenapa akhirnya kursi sutradara diambil juga. Pertama mungkin karena perjalanan sebagai aktor untuk kurun waktu 20 tahun ke belakang gitu. Aku melihat bahwa ingin ada satu titik yang kembali membuat aku gak nyaman gitu. Jadi ada
mau coba keluar dari comfort zone, mencoba bertumbuh kembali, bergerak lagi, dan mengambil keputusan-keputusan yang penuh resiko sebenarnya. Karena kursi sutradara itu kan kursi yang sangat riskan ya. Kalau nggak serius juga fatal bisa akibatnya, malah mungkin bisa mendegradasi value yang selama ini udah dibangun sebagai aktor bisa jadi gitu. Tapi then again, aku orang yang suka mengambil resiko dan perlu merasa ada ruang baru aja. Oleh sebab itu akhirnya memilih untuk, dan jujur Mas Garin adalah orang pertama kali yang memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk aku menyutradarai. Kalau dulu ingat ada titik-titik Indie Fest, itu dibikin oleh Set Film. Mas Garin ngajak beberapa aktor untuk menyutradarai film pendek. Aku ikut tuh 2011. Dari situ tuh emang udah kayak wah, jatuh cinta banget nih, kayak wah ternyata asik juga ya di sini. Tapi ya udah, karena 2011 aku masih baru, akhirnya fokus dulu di acting sampai akhirnya memutuskan untuk bikin feature pertama. I see. Dan Mas Garin tuh juga menang di FIPRESCI itu ya, Federasi Kritikus Film Internasional Ya. buat puisi yang Tak terkuburkan. tak terkuburkan. Pangku juga dapat Critic Awards ya, Iya. yang kemarin di Busan. Iya. Gimana tuh ceritanya? Mungkin secara singkat, Busan, kita udah tahu Busan festival yang cukup prestisius rasanya di kawasan Asia, tempat lahir banyak filmmaker Indonesia. Jadi rasanya hubungan Busan dengan filmmaker Indonesia tuh sangat erat karena banyak first debut atau first feature tuh lahir di Busan gitu, world premiere atau kompetisi dan lain-lain. Jadi ketika masuk tentu kami senang dan ekspektasinya berhenti di situ. Bahwa bisa world premiere kita udah beyond happy. We don't even think about winning. Saya juga udah pulang. Tapi kemudian dikabarin bahwa memenangkan penghargaan ini, ya tentu satu kehormatan dan satu kebanggaan. Setidaknya saya bisa merasa bahwa kerja tim yang luar biasa ini membuahkan hasil. Dan itu dapat ini ya, yang Federasi Kritikus itu ya, high critical awards Yeah, lah. it's quite a prestigious award gitu ya, karena FIPRESCI kan ya dia kumpulan kritikus internasional gitu, it's a federation, dan ya ketika mereka menentukan bahwa we're gonna give this award to Pangku, tentu itu kayak sesuatu yang besar banget artinya buat perjalanan pertama ini gitu khususnya. Claresta juga menang Asia Star Award. Star Award ya, Asia buat Star buat Award, ya, actingnya. Rising Star. Rising Star tuh gimana perasaannya? Seneng banget, nggak nyangka pas pertama kali dikasih tahu, literally nangis. Dan aku tahu banget ini semua nggak akan terjadi tanpa Pangku, tanpa Kak Reza dan semua cast dan tim yang memberikan ruang nyaman aku untuk menjadi Sartika gitu. Karena menurut aku sangat percaya bahwa suatu lingkungan persyutingan itu adalah ekosistem yang saling membantu satu sama lain. Dan aku merasa di Pangku semua departemen itu menjalankan film ini dari hati, mau berkarya benar-benar sepenuh hati, dan Kak Reza sebagai nakodanya sangat berhasil untuk bikin kapal ini berjalan menuju arahnya dengan sangat baik. Cerita awalnya gimana sih Pangku bisa jadi skrip? Awalnya tuh 2018 syuting di daerah Indramayu. Terus tiba-tiba pulang syuting, antar jemputku tuh drivernya bilang, "Mas, saya mau bawa Mas Reza ngeliat area Pantura tuh banyak karaoke, ada kopi Pangku." Terus saya tanya, "Kopi Pangku tuh apa, Pak?" Itu pertama kali dengar. Pertama kali itu dengar. "Apa itu?" "Ya nanti lihat aja, Mas," gitu. Terus dibawa ke sana, ke daerah itu. Saya lihat fenomenanya nih, panjang satu jalur gitu, panjang gitu, banyak warung-warung berjejer. Wah, itu langsung kayak, ini kalau ada di sinema kita, ini satu bentuk pemandangan yang sangat sinematik. Waktu itu belum kepikiran mau bikin ceritanya apa, nggak ada tuh, belum ada. Cuma bilang ke diri sendiri, one day kalau saya bikin film panjang, saya akan syuting di sini. Di Indramayu itu. Di Indramayu itu, tepatnya di area tersebut. Dah, sampai di situ berhenti. Berapa tahun berselang, akhirnya memutuskan untuk develop lagi. Saya dapat call, ingat banget, dari Happy Salma jam 2:30 pagi. "Kamu pernah cerita soal Kopi Pangku, kayaknya harus kamu bikin filmnya." Akhirnya saya juga light up lagi kayak, iya ya, maybe I should gitu. Akhirnya develop skripnya bareng sama Felix. Udah deh, inspirasi ceritanya datang dari saya mau ngomongin apa tapi di sana, kan gitu kan. Jadi dari research yang kami lakukan di daerah itu, akhirnya kami mengawinkan bagaimana saya sebagai anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, melihat ibu saya, perspektif saya ambil, saya masukkan ke dalam cerita ini. Karena
biar bagaimanapun Kopi Pangku adalah sebuah fenomena tersendiri yang erat kaitannya dengan peran perempuan di dalamnya gitu, dan memotret bagaimana kehidupan mereka, interaksi sosial mereka dan lain-lain. Itu pakai pra-riset dalam juga nggak untuk ke kultur Kopi Pangku ini? Lumayan agak mendalam karena biar bagaimanapun kita lagi bicara sebuah tradisi yang udah lama. Ternyata saya baru tahu Kopi Pangku ini udah established dari mulai late 60s. Itu ada, dan berbagai macam jenisnya. Ada kopi lendot, sebutan-sebutannya tuh berbagai macam. Di beda gitu. tempat beda Di gitu beda ya. tempat beda lagi caranya. Tidak melulu semuanya disajikan erat kaitannya dengan kopi. Ada yang macam-macam. Jadi dari riset itu kami sepakat, ini menjadi latar. Lalu kami mulai menentukan setting waktunya kapan dan apa nih yang mau kita omongin dari film ini gitu. Yang aku udah nonton ya, guys, sudah nonton. Ya, sudah nonton. Yang menarik tuh sebenarnya itu gimana kan ada isu sex work sama sex worker gitu di sini. Di tradisi Pangku sendiri tuh ada isu itu gitu. Yang aku lihat adalah skripnya tuh sangat respectful gitu ke tradisi ini. Apa yang dibawa sebenarnya waktu nulis mungkin, atau pas risetnya itu sampai membawa nuans itu ke filmnya, akhirnya juga kelihatan respectful gitu ke tradisinya. Pertama, kami merasa bahwa kekaguman kami itu terjadi pada saat riset itu berlangsung. Bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang tangguh. Ngobrol langsung tuh. Ngobrol langsung. Karena pingin dapat kayak ide soal korek api. Itu tuh muncul dari mereka. Ide soal rokok yang diumpetin tapi beliin rokok dong, terus rokoknya ditukar. Itu tuh dari mereka. Karena ya mereka harus memastikan warungnya juga dapat penglaris, laku, pesan kopinya banyak gitu kan. Itu sebagian dari targetnya. Jadi ketika ngobrol, saya melihat bahwa wah, ini perempuan-perempuan tangguh yang upaya yang terbesar adalah bertahan hidup. Mereka hanya mau bertahan hidup, berusaha bisa menghasilkan sesuatu, memastikan keluarganya, kehidupannya bisa berlangsung, bisa put food on the table. Dan menurut saya itu tetap sesuatu yang sangat saya hormati. Nah, karena berangkat dari source itu, maka Felix yang sangat sensitif dalam menulis hal-hal seperti itu, terlihat dari karya bukunya Orang-orang Utimo, merasa bahwa kayaknya kita harus menggali perspektif ini. Dan aku juga punya beban untuk, saya bukan lagi mau bikin film tentang a sex worker. I want to make films about a human. Dan let's not justify, let's not judge hal itu dulu, tapi kita membuat satu perspektif yang berbeda. Dari situlah kemudian nuans itu lahir, bahwa biar bagaimanapun ini adalah perjuangan seorang perempuan, yang kita tidak perlu jelaskan lebih panjang kemana bapaknya, karena itu happens in our real life. It happens to me that I don't even know until today gitu. Dan memang itu bisa terjadi di, mungkin gak hanya saya gitu ya, tapi di banyak anak-anak lainnya gitu. Jadi ya udah, let's just make it as human as possible and honest as possible. Dan benar sih, kemarin aku sempat baca beberapa riset ya, Indonesia terkenal sebagai negara salah satu fatherless paling tinggi di dunia. Karena kadang orang ayahnya tuh ada gitu, maksudnya tapi masih hidup tapi yang nggak berperan sebagai roles-nya sebagai ayah gitu. Mungkin ke Claresta ya, ini ke baca skripnya tuh gimana perasaan? Ini kan centernya adalah perempuan gitu. Kamu sendiri gimana pas waktu pertama kali dikasih skrip, terus mungkin usaha mendalami karakter Sartika sendiri? Aku salah satu caranya untuk bisa lebih mengerti soal perspektif mereka, aku diizinin sama Kak Reza untuk ikut Reiki. Jadi aku bisa ngobrol langsung sama perempuan-perempuan yang punya profesi seperti Sartika, dan juga perempuan yang menjaga warung seperti Bu Maya. Jadi aku bisa lebih ngerti perspektif dari mereka. Ya Indian, mereka hanya mau bekerja, mereka mau bertahan hidup, mau hidup yang lebih baik, entah untuk diri sendiri maupun orang-orang tersayang. Dan ketika aku ngobrol lebih baik sama mereka, justru aku melihat mereka ya sebagai manusia aja, bukan apa profesinya. Dan Indian mereka sama kayak kita, mereka mau hidup, mau survive gitu. Dan malah aku banyak belajar. Mungkin aku yang mungkin kita bilang secara finansial atau kehidupan lebih privilege gitu, tinggal di Jakarta dan lain-lain, itu masih bisa mengeluh nih, aduh macet banget, aduh kesini apa, aduh ini apa segala macam. Tapi mereka nggak ada ngeluhnya. Ya aku bekerja gini. Mereka nggak punya waktu sih untuk mengeluh. Nggak ada waktu untuk mengeluh. Kadang pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali pulang ke keluarganya. Jadi kembali lagi mereka ya hidup untuk orang tersayang, sama seperti Sartika di sini ya untuk anaknya gitu. Mereka punya keluarga dan lain-lain. Dan ini menarik banget karena menurut aku isu perempuan tuh ada banyak banget.
dari berbagai macam kalangan yang nggak akan ada habisnya untuk diceritakan. Film adalah satu media yang penting untuk menyuarakan suara itu. Dan ketika Kak Reza sebagai laki-laki bisa menceritakan ini tanpa ada patriarkinya, dengan compassionate-nya, itu sangat menarik. Karena kadang ketika kita nonton film tentang perempuan yang ngedirect atau yang nulis perempuan dan laki-laki itu kerasa. Tapi di sini aku bisa merasakan compassionate-nya Kak Reza terhadap perempuan-perempuan di sini dan juga Kak Felix. Tapi jujur itu yang aku udah bilang sih ke kamu waktu yang kita ketemu. Yang paling berasa itu, aku kan pertama tahu nih Pangku cerita tentang Sartika, perempuan gitu, terus ada karakter Bu Maya. Kok senternya perempuan ya? Kenapa Reza Rahadian seorang laki-laki, aktor 2 dekade lama gitu, maksudnya mau fokus sama karakter perempuan di film pertamanya. Abis nonton baru kejawab. Emang ternyata sangat respectful, dan kayak aku bilang itu, aku baru ngeh, oh ini mulai dengan nanti yang nggak suka spoiler ya, maaf ya, tapi dimulai dengan spoiler alert, jadi dari sini nggak usah ditonton. Dimulai dengan adegan ibu hamil, terus diakhiri dengan anaknya udah gede gitu, dan ngasih surat cinta buat ibunya gitu. Itu tuh baru kerasa di situ, oh ini nih di sini nih guestnya Reza Rahadian, di sini ternyata surat cinta buat ibu gitu. Kenapa itu jadi tema utama di film pertama? Kenapa spesial banget? Mungkin karena balik lagi saya merasa I haven't done enough to pay respect to my own mother. Dalam artian kayaknya itu nggak akan pernah bisa tuntas gitu ya dibayarnya sampai kapanpun gitu. Tapi betul. What kind of form yang saya bisa lakukan, bahkan bukan buat ibu saya, tapi untuk para ibu dan para perempuan di luar sana, untuk tetap punya hope bahwa anak-anak yang tumbuh, atau mungkin buat ibu-ibu atau buat teman-teman perempuan yang merasa bahwa aduh anak saya bisa tumbuh dengan baik nggak ya kalau orang tuanya satu tunggal gitu. Apakah ini nanti akan jadi a broken home family yang selalu stigmanya anaknya akan jadi anak yang rebel dan lain-lain. Buat saya mudah-mudahan lewat film ini mereka jadi punya hope lagi bahwa oh it's not true gitu. Karena if it's not complete, it doesn't mean that you will be a rebellious kids. Dan rebel itu kan macam-macam, bisa positif bisa negatif gitu ya. Jadi it's a tribute sebenarnya sih. I just wanna say thank you for all those women who strive and keep on fighting for their lives, regardless apapun yang mereka lakukan dalam hidup. It's not our place to judge, tapi whatever it is, ya itu datang dari ibu saya sih sebenarnya. And it's my love letter to all women and all especially mothers yang survive. Kalau Claresta sendiri ngeliatnya gimana? Di luar dari Pangku kan sebenarnya itu ya ceritanya tentang ibu anak nih. Ketika kamu memerankan Sartika ini, mungkin inspirasi atau referensi ketika mendalami ini datang dari mana? Kalau aku memang kebetulan belum menikah dan belum punya anak, tapi aku banyak ngobrol sama cast dan tim Pangku yang udah punya kesempatan itu. Aku ngobrol juga sama mamanya Kak Reza banyak-banyak setiap banyak lumayan. Karena mama Kak Reza sering datang pas reading, big reading gitu. Syuting ikut terus. Iya. Jadi dan ketika aku memerankan Sartika, aku justru lagi-lagi belajar lebih kayak oh ternyata perjuangan menjadi ibu tuh nggak mudah ya. Aku jadi makin sayang sama mama. Dan iya, dan seperti yang tadi Kak Reza bilang, hanya karena tidak komplit belum tentu tidak berhasil. Contohnya ada Bayu, ada Kak Reza yang dengan begitu justru semakin besar sayang untuk ibunya dan tak mau bagaimana caranya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mamanya. Dan itu juga yang mau disampaikan di film Pangku. Dan ada karakter Bu Maya dan hubungan selain Sartika dan Bayu, ada hubungan Bu Maya dan Sartika juga kan yang sebenarnya nggak sedarah, tapi mereka melengkapi dan fungsi keluarga tadi gitu kan. Dan itu diawali dengan pendekatan yang sebenarnya transaksional kan. Iya. Itu sengaja nggak dimasukin kayak tema-tema chosen family? Iya, sengaja karena itu terjadi pada ibu saya. Itu dia harus berpisah dengan ibu kandungnya, lalu di-adopt oleh keluarga sambung gitu, ibu sambungnya yang kemudian membesarkan. Tapi again, kalau saya bikin seperti itu secara utuh, maka film ini akan terdengar sangat, saya nggak mau terjebak filmnya menjadi preachy dan mencoba untuk put more sugar into it gitu. Jadi tetap harus ada yang sangat manusiawi, bahwa
di tengah ekonomi yang seperti itu, for someone to help harus ada sesuatu yang menjadi reason. Disitulah Bu Maya kita lihat juga sebagai manusia biasa. Ada transaksional relationship yang harus dia bangun dulu di awal, sampai kemudian ternyata kalau cintanya udah masuk, transaksional itu hilang. Sampai dia bisa bilang bahwa ini adalah rumah kamu juga. That's a big thing untuk seseorang yang kita nggak potret punya kenal, iya anak, benar. nggak kenal. Tapi di awal kan pandangannya nggak begitu ke Sartika. Pandangannya adalah what can I earn from her? Apa yang bisa dia contribute ke warung gue ini yang sepi gitu kan. Jadi ya tetap dibangun dengan cara seperti itu, kemudian tentu dengan payoff yang berbeda. Dan Bu Christine, oh Tuhan, Oh Tuhan sih. oh Tuhan, Oh Tuhan sih. dia buka warung, dia becek badannya, itu Gila sih. semua, aduh dia menang sih udah. FFV dia menang sih udah, nggak ada sih. Bu Christine kayak naruh kerupuk di warung itu nggak lihat, dia cuma ngeletakin gitu. Aja. Dan kemarin ngobrol kan katanya nafas aja kamu atur selama direct. Mungkin ke Claresta dulu ya sebelum ke situ. Gimana pengalaman di direct sama Reza Rahadian film Kapok. pertama? Traumatis. Gimana? Jujur ternyata sebenarnya pas aku Ih, lagi grogi dia. kelihatan kan. Aku sampai pas lagi press conference ditanya Kak Reza galak nggak? Aku nggak berani jawab iya karena aku saking takutnya. Karena Kak Di-spill Reza di sini, jujur, di-spill. ya Kak Reza galak dan tegas untuk project ini yang aku rasakan, dan bukan cuma ke aku tapi mungkin khususnya ke aku. karena aku tuh mencoba kayak udah positif aja ini enak segala macam, tapi sering banget ada waktu yang kayak Karesa nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok gitu. Karesa nggak tahu kan aku ada momen diem-diem nangis. Tahu dong. Informasi semua masuk ke telingaku. Ya, tapi thanks to that jadi aku bisa menjadi Sartika yang sudah dilihat di film Pangku gitu. Tapi aku sangat beruntung untuk bisa ada di project ini. Aku belajar banyak banget, bukan cuma keaktoran tapi soal kehidupan juga. Jadi aku bisa melihat dua sisinya Kak Reza yang lagi jadi sutradara yang begitu tegasnya, tapi somehow tahu button-buttonnya aku gitu loh. Kayak ada momen yang Kak Reza tuh nggak ngomong apa-apa, cuma datang terus kepala aku diginiin, gitu. Ada momen itu gitu. baca jampi-jampi apa? Cuman gini dong. Gitu. I think her sensitive side is physical touch. Oh. That I have to read from the beginning gitu. Sama Sartika lagi. Claresa tuh tipikal yang mungkin karena backgroundnya karate. Jadi dia kalau dapet sesuatu yang terlalu soft, it doesn't really work at that time ya. Tentu itu akan berubah-ubah. Jadi kalau ada a little strike gitu, push gitu, itu bikin dia agak light up. Jadi kayak you know what, I gotta do it gitu. Tapi jujur ya, salah satu yang menonjol juga adalah kan baik banget adegan kamu gendong Bayu gede. And I was like, oh ini gymnya Claresta berfungsi di sini. Berfungsi. Itu satu gym ya. Oh ya, di situ. Nah Disitulah itu kuat juga ya. kan kita mesti ngeliat tiap hari ibu-ibu gendong anaknya masih bayi sampai gede, tapi oh ya ada ibu gendong anak. Tapi coba dikasih ke bapaknya misalnya nggak biasa gendong tiap hari, aduh pegel apa segala macam. Itu kan simple thing, kadang kita nggak realize seberapa kuatnya perempuan mentally dan physically gitu. Tapi challenge paling gede apa di selama proses syuting selain mungkin physical ya, karena tempatnya real location kan ya. Real banget. semua real. Iya sih, semua setnya existing. Kalau physical aku naikin 6 kilo karena waktu itu Kak Reza nggak mau aku lean. Ya. Dan aku sama ibu tanning di sana gitu pas lagi set. Cuman kalau misalnya yang menantang, menurut aku sih semuanya menantang gitu dari awal Berhadapan ditawarin. sama saudaranya yang menang. Itu lagi baca nih gimana nih hari ini kira-kira. Hari ini gue diapain lagi? Itu yang paling menantang ya. Maksudnya untuk menjalankan karakternya menurut aku menantang. Apalagi main sama senior-senior semua. Apalagi nggak didirect sama Kak Reza yang begitu tegasnya. Apalagi di project pertamanya udah pasti Kak Reza sangat ayo harus dapatkan apa yang dia mau gitu. Jadi setiap habis take aku tuh selalu nungguin either Kak Reza komen baik atau komen marah. Itu nggak apa-apa daripada didiemin. Itu aku lebih deg-degan. Tapi aku paling senang kalau Kak Reza udah ngomong lovely. Alhamdulillah. Sampai Syakil ini yang jadi anak aku ada momen yang kita retake terus terakhirnya Kak Reza bilang lovely, terus alhamdulillah.
Gitu. Anak Kalau nggak ada aku kata masih itu si kecil. Bayu udah gini, kok nggak ada love you? Berarti nggak Oh bagus dia ya. juga tahu berarti Dia ya. tahu, Dia tahu tahu. dia tahu. Terus kamu sendiri gimana nih pengalaman directing pertama? Aduh. Aduh. Ya selain nggak habis-habisnya, aku juga kadang-kadang, aduh, ini ngomongnya ada yang lain nggak sih kata-katanya, tapi cuma bisa mensyukuri gitu bahwa di sini aku sangat merasa bahwa ini memang kerja tim yang luar biasa. Produsernya, krunya, castnya. Karena ini adalah tim yang sangat solid, sampai perpisahan dengan mereka pun membuat aku sangat patah hati gitu. Kayak begitu syutingnya udah wrap, semua kan pasti kembali ke kesibukannya masing-masing. Yang tersisa adalah satu hal yang gila, ini rasanya kayak patah hati yang luar biasa gitu. Karena it's very solid gitu. I think I'm lucky karena banyak kru-kru handal yang percaya pada proyek ini. Retno Rati Damayanti, Eros Evelyn, Theo Gehian, kemudian Ricky Leonardi, Mamat Anggoro, dan head of department lainnya, Asradanya, Riri, aktris Sandra Jasa di makeup. I think saya merasa sangat amat beruntung bahwa mereka trust sama proyek ini. Karena biar bagaimanapun secara pengalaman kalah jauh. Mereka udah biasa berhadapan dengan banyak sutradara dan professional director, sekarang lagi berhadapan sama debutong yang mungkin banget untuk mereka kritisi dan aduh nih Reza syutingnya ngaco banget sih, ini dia belum paham nih, kelihatan sekali gitu. Dan itu kan beban ya, to convince para dedengkot film Indonesia ini gimana ya caranya supaya mereka juga yakin bahwa ini anak kayaknya serius deh gitu. Jadi yang to paling earn the challenge. trust, itu yang paling challenging sih, earning their trust. Tapi how much do you protective sama karya ini? Kayak terlibatnya seberapa persen? Lihat Nih, produser dulu. kalau dari 100 kayak 1000 sih. Kalau keterlibatan Treki, milih lokasi semua iya, ikutnya. iya banget sampai ke ya maksudnya semua sih. Keterlibatannya penuh gitu, dan beruntungnya juga karena para HOD gitu memberikan ruang untuk aku juga punya ruang untuk intervensi dalam hal-hal itu. Even music gitu ya, kayak aku ingat banget kalau dengar mungkin kayak kamu mungkin notice ya, kan setiap kali ada scoring masuk, ada satu nada bunyi yang miss dari struktur nada yang ada di film ini. Soalnya klining. Nah itu tuh saya tuh punya alat musik namanya, bukan alat musik, saya itu alat untuk terapi namanya Koshi. Koshi itu saya bilang sama Rick, gue pingin banget bunyi ini ada di dalam film ini. Tapi you're the composer, you know better. But let's make the sound off from the structure dari nada yang lo bikin gitu. Nah maksudnya jadinya gimana tuh Res? Ya karena gue pingin ada vibe bukan too good to be true, tapi dari momen yang bagus selalu ada hal aneh yang dengar gitu. Harus ada yang offbeat gitu. Ini bisa jadi offbeatnya. Nah kasih. Jadi ya keterlibatannya ya gitu. Maksudnya ya, detail gitu ya. ya lumayan banyak sih. Dan yang menarik tuh Lumayan sih. bukan lumayan. Nggak lumayan. Dan yang menarik adalah ini membawa duet kan sama Felix Nasi. Felix kan bukan dia penulis hebat lah ya gitu, orang-orang Utimu. Tapi kan dia bukan penulis skrip Skenario, film betul. gitu. Kenapa tuh? Aku sebenarnya udah nanya tapi boleh on record ya. Pertama kali tentu dikenalkan oleh Happy Salma. Happy Salma sudah sering bekerja sama dengan Felix di berbagai pertunjukan Titi Mangsa. Ketika direkomendasikan, challenge terbesar kan ini lo directing pertama, bisa-bisanya ngajak penulis pertama juga. Itu tuh kayak bunuh diri Res gitu. Sebagian ada yang bilang gitu juga, masukan-masukannya kayak I think you have to find a very prominent scriptwriter gitu yang udah ajak, udah settle gitu. Tapi saya berpikir bahwa pertama saya cukup tahu apa yang mau dibuat. Saya tahu apa ceritanya. Saya butuh partner yang willing untuk bongkar pasang bareng. Yang kita sama-sama bener-bener spiritnya tuh lagi lapar-laparnya to create something. Tiba-tiba ketemu ngobrol sama Felix itu ada api yang nyala gitu, kayak wah ternyata asik nih ngobrolnya nih. Wah ternyata bongkar-bongkarnya enak nih. Kita bolak-balik revisi, saya revisi balikin ke Felix revisi balikin ke saya, dan begitu seterusnya. Jadi ternyata kolaborasi itu
yang penting gitu, that sense gitu. Secara struktur tentu we discuss with a lot of people, banyak filmmaker um, yang mungkin I have no consent untuk mention nama-namanya karena belum tentu mungkin ingin disebut, tapi yang salah satunya misalnya Jenar gitu yang bisa saya sebut gitu. Dan ada filmmaker lain yang membaca naskah ini dari awal dan merevisi. Revisi dalam artian memberikan catatan, Res kayaknya kurang di sini, notes gue ini. And then we discuss, we rewrote lagi. Jadi kita juga banyak dapat support sih sebenarnya dari banyak pihak. Di situ kali ya serunya juga sama Ha-ha. Felix yang Karena masih per sama-sama script baru nih. tuh. Ini kita berdua nih kan baru nih nulis. Kalau dipikir-pikir kan ini skrip pertama kami berdua gitu. Jadi ya serunya di situ tapi sih. langsung FFV ya. Benar. Masuk nominasi. Dan ada Naskah fun fact, asli. Reza ngetik bikin nulis naskahnya nggak gini, tapi gini. Di handphone. Gini malah. Di Di handphone. handphone. Berapa draft tuh? 6. 6 draft. 6. Ya, draft 6 Dan ya. setiap di tempat reading gini nih. Ayo nih, ayo. Mikir lagi. Habis sholat tiba-tiba, menurut kamu kalau Sartika gini-gini apa gini? Ini siap. Gitu ya? Ntar deh. All the time. Selalu Tapi gini. itu skripnya yang menarik juga adalah dialognya sih. Dialog-dialog yang tadi kamu udah mention sebenarnya kayak it's real people. Nih, It belongs to them. Iya, itu hari-hari banget gitu yang kayak ya. standar nggak terlalu filmis gitu. Ya. Ada reason nggak buat Pertama Dialog. karena this is what I miss from my own personal film. Kan pengalamanku syuting cukup, aku bisa bilang cukup banyak lah ya, dengan rentetan skenario yang mungkin cukup, aku bisa bilang puluhan skrip udah ku baca gitu. 80-an film nggak sih Kurang- Reza kurang Rahadian? lebih. 20 tahun. 20 tahun. Jadi pasti kan nggak mungkin nggak ada yang aku petik gitu. Jadi ketika menulis ini, aku tuh cuma kadang-kadang kangen gini. Kita suka pernah ada momen dimana terjebak ketika karakter ada dalam ruang yang dengan ekonomi yang seperti itu, latar belakang seperti itu, terus tiba-tiba menitipkan kalimat-kalimat yang mungkin bisa terdengar lebih poetik atau lebih meaningful, lebih quotable gitu kepada karakter-karakternya. This is something yang aku avoid dari awal. Aku bilang, ini juga diskusi sama Felix, we cannot put this kind of words karena ini nggak mungkin keluar dari mulut Sartika, ini nggak mungkin keluar dari mulut Bu Maya yang alam pikirannya itu hanya pada titik itu, hanya berpikir tentang tiap kali Sartika bilang saya nggak bisa daftarin anak saya sekolah karena begini, bukannya jawab soal itu malah "Ya, makan yuk, makan. Lah kok makan?" Tapi that's something yang buat aku ya, you don't expect Iya, her to iya. respond in a very smart and elegant and very philosophical way gitu juga nggak mungkin. So I need to be very careful with the dialogues. Tapi gitu. itu wisdomnya mereka juga kan. Itu wisdomnya mereka. Bisa Maybe they hari-hari. don't know about Plato, they don't know Betul, about betul. any philosophy, but that's their wisdom. Hidup jalanin aja. Dan That's a itu juga basic wisdom. yang ketika aku baca skripnya, aku ngerasa skripnya ini tuh nggak mencoba untuk sugarcoat apa yang real, yang terjadi apanya, dan juga nggak mendramatisir. Jadi ya udah cerita tentang kehidupan ya begini, kehidupan di Pantura. Yeah, and I think mungkin karena backgroundku pemain ya, jadi I really count on their facial expression and movements. Jadi kan banyak tuh adegan-adegan yang sebenarnya dialognya nggak panjang, nggak apa, tapi mungkin entah Sartika aja ngapain atau ibunya cuman sekedar melihat. Jadi buat aku tuh enough. Kayak making a very intimacy scene juga, for me it doesn't have to be but let's create something intimacy but in a different way gitu. Of course with the consent of the cast gitu ya, fully consent from Claresta and everybody. Tapi mungkin teman-teman ini juga spoiler, pokoknya ada scene di mana Claresta lagi kerokan. For me it's not a sexy scene, tapi it becomes very, buat aku tuh kayak ini tuh ya ada di kehidupan mereka, ibu-ibu ngerokin. Mungkin anak perempuannya. Itu biasa banget, banget, pakai minyak, benar. pakai tangan gitu. I just wanna create something like that, you know. Dan kamera stay di situ sendiri. Yeah. Oh. Diem aja. Sorry, aku punya satu tambahan. Karena aku hidup dengan kondisi, maksudnya hidup di sekitar masyarakat yang more or less aku udah terbiasa mengalami tinggal di kampung, di tempat yang masyarakatnya mungkin secara ekonomi bukan yang ekonomi kelas atas gitu ya. Jadi ini pemandangan biasa buatku dari kecil, ngelihat ada ibu-ibu di depan teras lagi duduk di atas stiker kerokan, cuma pakai
doang misalnya gitu, tapi nggak peduli gitu ada orang datang tamu ke warungnya cuek aja gitu. Itu hal yang sudah sering aku lihat gitu dari kecil. Dan itu terpotret di filmnya ya, yang penasaran nonton. Kalau Clara Resta gimana pengalamannya main sama Ibu Christine? Tadi kan ini duet sama Felix tuh kayak ya kita sama-sama baru. Nih kamu sama Bu Christine yang oh Tuhan sih Yang oh actingnya. Tuhan, benar-benar. Itu quote of the day ya. Iya. Oh Tuhan. Bu Christine, oh Tuhan. Iya, Gimana iya maksudnya tadi pengalamannya? aku cerita kan dari awal ditawarin casting aja aku cerita ke mama. Itu kita berdua kayak, ah yang bener deh gitu, yang enggak bener-bener ya momen yang sangat grateful tapi unbelievable juga gitu. Pertama kali reading ketemu Ibu Christine ada banget nervous-nervousnya, tapi Bu Christine sangat open, orangnya sangat murah ilmu, banyak ngasih ilmu, bahkan Masukan. pas masih masukan pas Reki juga sama ibu. Jadi pas Reki pun juga banyak ngobrol, ibu kasih pesan-pesan bukan cuma soal karakteran tapi soal hidup, nanti kamu gini ya, gini Oh gini ibu gini. ikut Reki juga. Ikut Reki, Oh. ikut Iya, Reki. Ya cerita di balik layar dengan ibu juga that's another episode sih sebenarnya. Karena yang aku notice sebenarnya kan dari awal tuh pas waktu spoiler alert Sartika turun malam-malam itu tuh berasa banget lightingnya adalah lighting real place gitu loh, bukan studio gitu di filmnya, karena gelapnya beneran gelap gitu. Terus ternyata ngobrol ternyata emang lokasinya real gitu. Iya. Ada alasan nggak sih film pertama langsung mau ribet gitu? Langsung mau ribet. Produsernya yang pusing. Produsernya ngadep tembok. Laporan tembok. Ya, pertanyaannya bener kan? Thank you sudah diwakili ya. Komplainnya banyak. Komplainnya banyak. Pasti Sebelum lah, Kareza set jawab, dimana-mana. aku ngasih kita ngeberhentiin truk, nungguin Iya kapal kan, jalan dan pasti. pergi. Apalagi kan Pasar ikan. pasar ikan, pasar ikan kita nunggu kapalnya pergi, nunggu timing, nunggu dia jalan kayak oh. Sebenarnya ribet. Wow. Jujur aja kalau soal ribet luar biasa ribet gitu ya. Because we're dealing with a real set. Iya. It's always difficult gitu. Tapi saya juga kekeh. Ini sebenarnya bisa diambil sih Kak. Mungkin di Jakarta kita bagian yang ini kita bisa nggak mau. It's either here or no other place. Rumah juga gitu. Kak ini ada rumah tapi terlalu sempit. Terus Arya tuh udah mikir gini, kayaknya Pateo nggak akan cocok. Oh nggak cocok. Nggak cocok untuk di sini karena dia susah naruh lampu, naruh apa. Iya. Tiba-tiba Pateo datang, seret. Bareng nih sama aku nih, rumahnya ibu, rumah Bu Maya. Wah, I love this place. Ya kan Pak? Arya langsung gini, ya DOP-nya juga suka. Jadi semakin gak ada pilihan. Tapi nanti lampu gimana? Wah easy. Dia udah easy aja. Ya kan dia kalibernya juga gokil ya. Iya. Itu juga oh Tuhan tuh Iya. Pateo tuh. Jadi ya udah akhirnya we all agree, yang pusing ya para produser karena gimana ya ini Aku tuh pernah directornya. diceritain Mbak Dede di film Kabut Berduri, kan tuh syutingnya di Kalimantan. Ya. The first problem adalah mindahin kru ke sana. Ya, itu Ini udah kan juga ke sendiri. Indramayu ya. Iya, untungnya Dan masih bisa mobil Mas, ya. ya mungkin masih lebih gampang karena di Jauh, Jawa ya, lebih masih di gampang di Jawa. Jawa. Tapi kan itu biasanya orang-orang Jakarta nggak mau syuting keluar kan problemnya gitu. Iya. Banyak ya. Di sana tuh ya itu aja, nggak ada tempat yang enak. Maksudnya nggak ada tempat yang enak tuh dalam artian panas, terus kita banyak outdoor, terus tempat-tempat Debunya ya luar biasa. pelelangan ikan Beneran. juga wangi sekali di sana. Luar biasa wanginya. Jadi kayak Ada cerita lucu Mas Fedi pas di pelelangan ikan. iya kakinya tiba-tiba ada belatung. Iya, karena kan Kareza dari screen kan, fast bisa maju lagi Coba nggak? maju lagi dia maju dia udah gitu. Maju nih. Ini demi Reza nih. Terus aku kayak Oh dia bingung nggak gitu. bilang belatung. Apaan sih? Emang ada apa gitu? Pas cut. Loh, Fat, lu dari tadi di sini. Iya, ya, lu nginjek banjir dong. Ini ada belatung di kaki gue lagi nempel, lagi uget-uget. Oh my god. It's very challenging ya. Set is very Dan ini challenging. Kak Arya juga produser pertama kali kan ya. Yes. Tuh langsung 7 nominasi FFI. Coba. Alhamdulillah. Arya Ibrahim dan Gita Farah. Iya benar. Tapi karena rawnya ini, jadi pas aku nonton di Besam pertama kali bagus banget setnya. Iya, di Iya. filmnya tuh maksudnya kelihatan jadi real banget gitu. Iya, karena sampah juga nggak. Aku tuh lumayan sensitif tuh kemarin tuh kayak I really want everything to be as it is. Kecuali yang tahunnya nggak sama ya konteksnya, tiba-tiba sampahnya ada apa gitu kayak gini, botol plastik kayak gini kan belum ada mungkin di era itu ya jangan. Tapi yang lain-lain biarin aja. Karena that's the reality that I wanna capture juga sih.
ada next project nggak sebagai sutradara atau nggak main film lagi sebagai aktor Wah, atau gimana ke enggak. depannya? Main film masih karena I love being an actor gitu. Tapi ada apa enggak film kedua ada, lagi dipersiapkan, lagi mulai nulis. Belum boleh diceritain apa, tapi kamu udah tahu. Karena dibocorin sama ibu. Tapi udah tanda tangan NDA. Kisi-kisinya udah ada, tapi ya lagi mempersiapkan itu. Meanwhile, ya lagi syuting aja. Aku lagi syuting sebuah film. As an actor ya maksudnya. Tapi ini kan nulis juga nih. Dapat itunya nggak? Dapat euforianya nggak menulis skrip? Dapat banget ya. Maksudnya euforia itu dalam artian bahwa aku sangat menikmati Iya, ternyata iya. proses itu, kayak seneng gitu. Kayak wah, nulis tuh enak banget ya ternyata ya, kayak bisa ngarang dulu terus nanti tiba-tiba dibongkar lagi udah enak aja. Proses kreatif yang menurutku memberikan itu tadi ya, ruang untuk kembali berbuat hal-hal yang berbeda gitu. Bakal ngedirect yang ditulis sendiri nggak ke depannya? Enggak ya? Nggak. Tetap Maksudnya I'm very terbuka open. ya. I'm very open if kalau ada scriptwriter lain tiba-tiba merasa bahwa ini ada skenario yang cocok, Reza mau direct nggak? Kalau aku suka pasti I would love to do it sih. We're very open. Gambar Gerak is very open to any new director bahkan. It's not a company that we built for me personally to direct gitu, but for anyone yang punya project yang mau pitch juga kita Oke. welcome. Yang mau pitch. Monggo silakan. Yang mau pitch. Waktunya kayak udah habis. Makasih Yes, banget thank udah you so much. udah mau datang. Thank you. Kapan kita bisa nonton Pangku? Dan 6 November. 6 November. 6 November Yes, 6 November 2025 2025 di bioskop. di bioskop. Yay. Ada pesan nggak buat calon-calon penonton? Apa yang kira-kira akan di-expect sama film ini? Ya, semoga penonton bisa menonton dan ikut merasakan perjalanan film ini dan menentukan sendiri rasa apa yang ingin dinikmati atau diabsorb gitu ya. We're not trying to say something yang harus gitu, tapi hopefully teman-teman bisa menikmati film yang aku persembahkan juga untuk mudah-mudahan para ibu dan para perempuan di luar sana. And also to the dad. Iya, karena Iya, benar. maksudnya gini, memang ini kan perjuangannya di capture oleh perempuan di marginal area gitu. Tapi menurut aku in the end ini film tentang perjuangan yang akan bisa relate ke siapapun, bukan Yeah, cuma ibu, it's bukan quite cuma perempuan, universal ya. tapi laki-laki juga. Karena ibu kan ya universal. I Even think itu juga laki-laki di juga. Busan komen yang paling sering kami dapat sih. Iya. Film ini tuh buat mereka kayak tadinya kan kita pikir akan ada language barrier dan do they get it? Kok Yeah. Pangku gini-gini do they get it gitu. Tapi ternyata no, it's for us it's just universal language yang kita Dan absorb gampang. Di Korea katanya juga ada ini kan culture yang mirip Ada Pangku mirip ini ternyata ada. gitu kan. Apa gitu namanya? Yes, correct. Thank you for having us loh. Iya, makasih Terima banget kasih. udah mau Lagi. datang. Makasih banget udah mau Sukses ngobrol. selalu. Sekali lagi selamat buat Festival Film Indonesia. Thank you so Semoga much, ini kayaknya tayang duluan sih sebelum Malam Yes. Anugerah. Iya. Tapi semoga menang ya. Amin. Amin. Claresta sekali lagi Yes. congrats. Terima Mas kasih. Reza juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.